Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru matematika di SMA Anuktoh. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Kita masih belajar tentang statistika, khususnya di kelas 12. Apa aja sih yang kita pelajari hari ini dari ukuran penyebaran data? Dari ukuran penyebaran data, diantaranya ada yang namanya simpangan rata-rata. Kita bahas sekarang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini untuk data tunggal. Kalau data tunggal itu kita tinggal XI-nya atau datanya dikurang rata-ratanya, terus dibagi N-nya, banyaknya data. Untuk lebih jelas lagi kita lihat contohnya. Contoh misalkan ada angka 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah ini dia. Berarti yang pertama-tama kita harus mencari rata-ratanya dulu. Nah ini dia rata-ratanya. Rata-rata itu dijumlah semua dibagi banyaknya data. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi dibagi 7 hasilnya 8. Nah setelah itu kita masukkan angkanya ke sini, ke rumusnya. Nah ini dia. Nah jadi begini, N-nya 7, artinya 7 itu banyak ini. Nah ini 1 dari rumus. Nah ini 6 diambil 7, ini dari sini. Pertama, angka pertama XI pertama atau data pertama diambil 8, terus ditambah yang kedua diambil 8, dan sampai terakhir yang 7 diambil 8. Nah gitu. Setelah itu kita kerjakan. Yang ini hasilnya 2, yang ini hasilnya min 4, tapi di sini ditulisnya 4 plus 4. Kenapa ditulis 4? Karena ini ada tanda kurungnya, kurung mutlak. Ini namanya mutlak. Jadi kalau mutlak itu nggak ada yang negatif, semuanya jadi positif. Nah ini dia, sampai 7 dikurang 8 hasilnya 1. Setelah itu dibagi 7, dibagi N. Nah ini satunya kemana? Ya ini jumlah ini dikali 1 dibagi 7 hasilnya 2. Maka simpangan rata-ratanya adalah 2. Sekarang kita lihat selanjutnya yang simpangan rata-rata data berbobot atau data berkelompok. Tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Nah untuk data kelompok ini ada sedikit perubahan. Dia sama seperti tadi, XI dikurang X bar dikali F-nya, frekuensinya. Jadi di sini nanti ada frekuensinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh, tentukan simpangan rata-rata. Nah ini ada frekuensinya, ada XI-nya juga ada. Jadi ini udah ada XI-nya, udah ada Fx-nya. Kalau seperti ini kita tinggal masukkan ke dalam, kita membuat kotaknya. Nah ini dia kotaknya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Sini ada 5 karena XI nya udah ada, F nya I udah ada. Setelah itu XI dikali FI, ini dikali nih 4 dikali 4 sini 16, terus ini kali ini sini. Nah ini kali sini dan kali ini. Setelah itu dijumlah, ini jumlahnya 20, ini jumlahnya 106. Nah untuk mencari ini, maka kita harus cari X barnya dulu. X bar itu rata-rata. Rata-rata itu dapat dari mana? Nah ini dia, rata-rata dari sini dibagi frekuensi. Nah 106 dibagi 20 hasilnya 5,3. Nah setelah itu, nah ini XI dikurang 5,3. Jadi 4 dikurang 5,3 hasilnya 1,3.
dan seterusnya. 5 dikurang 5,3 hasilnya 0,3 sampai terakhir 7 dikurang 5,3 hasilnya 1,7. Nah ini setelah itu baru hasil ini dikali dengan F-nya, frekuensinya. Jadi nanti taruh di sini. Nah ini dia. Jadi 4 dikali 1,3 5,2. 0 kali 8 2,4. 0,7 kali 6 4,2. 1,7 kali 2 3,4. Setelah itu kita jumlah. Kalau ini udah ada, kita bisa melanjutkan mencari simpangan rata-ratanya. Ini kan, ini udah terpenuhi. Fx dikurang x bar udah ada, jadi 15,2. Nanti tinggal dikali 1 dibagi n itu jumlah frekuensi. Nah ini dia hasilnya, 1/20 dikali 15,2 hasilnya 0,76. Oke, selanjutnya kita mencari ragam atau variansi dan juga simpangan baku atau deviasi standar. Tapi orang-orang kebanyakan menyebut standar deviasi biar lebih gampang, mungkin orang-orang menyebutnya seperti itu. Nah ini di sini ada data tunggal, ada data kelompok. Ini data kelompok yang ini. Ada simpangan baku yang data tunggal, ada simpangan baku data kelompok. Nah ini bedanya, tadi ada di sini ada S2 kalau varian itu S2, dan ini dipangkatkan 2. Kalau tadi kan kita tidak menggunakan pangkat 2. Nah ini pangkat 2, di sini pangkat 2. Ini untuk varian. Ini juga sama, kita cari FI-nya, XI-nya dipangkatin 2, sama. Rumusnya sama kalau untuk data tunggal sama data kelompok. Kalau simpangan baku dia sama rumusnya seperti yang di atas, cuma dia dikasih akar. Dia dikasih akar, ya kan? Dia dikasih akar. Nah ini, sepertinya ini, yang ini tidak menggunakan frekuensinya kalau data tunggal. Maaf ya, oh iya salah. Yang ini tidak menggunakan data tunggal. Jadi ini dihapus nih, ada kesalahan penulisan. Jadi dia tidak menggunakan ini. Kalau data tunggal tidak menggunakan ini, baru data kelompok menggunakan ini. Nah ini untuk lebih jelasnya kita nanti lihat contohnya ya, biar lebih jelas. Nah ini dia contohnya. Tentukan varian dari simpangan baku dari data. Nah ini dia 8, 7, 5, 3, dan 2. Nah ini kita pertama mencari rata-ratanya dulu. Ini hasilnya rata-ratanya 5. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya. Nih kan rumusnya kita nggak menggunakan F-nya, kita langsung dikuadratkan. Nah ini dia 8, yang ini 8 dikurang 5 dikuadratkan, 7 dikurang 5 dikuadratkan. Jadi hasilnya nanti dijumlah, hasilnya 26. Nah itu dia untuk varian. Maka variansinya 26 dibagi 5, ini dibagi ini, banyaknya N. Jadi 26 dibagi 5 hasilnya 1/5. Nah inilah untuk variannya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah berarti kalau untuk simpangan baku kita langsung aja, kita tinggal dibuat dia diakarin. Yang 26/5 nya diakarin jadi hasilnya 2,28 gitu. Sekarang selanjutnya yang data varian dan simpangan baku data data kelompok. Nah, ini data kelompok ya. Kalau dikurung-kurung ini data kelompok. Ini dia. Kita tetap kalau data kelompok
menggunakan tabel. Tabelnya di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5. Yang pertama tetap kita cari ini XFI dikali 2 dikali 4 gitu. Ini dikali ini 8. Terus setelah itu ini kali ini sini, ini kali ini kali ini. Ini dijumlah, ini juga dijumlah. Nah, ini dari mana? Ya, sama kayak tadi. Ini dari ada, masa kita mencari rata-ratanya dulu. Ini 100 dibagi 20 hasilnya 5. Jadi XI, jadi 2 dikurang 5 hasilnya 3. 3 dipangkat 2 hasilnya 9. Seperti itu. Kalau yang ini berarti 4 dikurang 5 1, 1 pangkat 2 1. Ini juga 6 dikurang 5 1, 1 pangkat 2 ya 1. Ini sama 3, 3 pangkat 2 9. Dan ini kita tinggal kali dengan frekuensi 4 kali 9, ini kali ini 8 kali ini, 3 kali 9 hasilnya. Kita jumlah hasilnya 76. Coba kita lihat. Nah, ini tadi X barnya yang rata-ratanya 5. Nah, S2 nya itu variansinya 76. Yang ini dibagi frekuensi hasilnya, nggak usah sampai sini juga boleh, atau dihasilin juga boleh. Setelah itu simpangan bakunya berarti tinggal diakarin. Jadi 76 per 20 diakarin, maka hasilnya ini 1 per 10. Di sini berarti 1 per 10 akar 380. Nah, ini kalau kalian ada pertanyaan soal ini nanti silahkan ditanyakan. Oke. Dan ini untuk mengasah kemampuan kalian, sejauh mana kalian memahami video yang saya berikan. Nah, setelah ini boleh nanti ada sesi kita tanya-tanya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.